Yang luar biasa boleh angkat tangannya. Saya belum lihat semua. Yang luar biasa boleh angkat tangannya. Jangan angkat kakinya ya, tangannya, oke? Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh beribadah. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Yang merasa baik katakan amin. Amin. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Hanya Dia Allah yang kudus. Hanya Dia Allah yang luar biasa. Kau dahsyat Tuhan. Kau layak, Kau yang kudus. Kita makan, kita katakan. Kau layak kudus.
Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang miskin Engkau berkaya. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan lagi sorak-sorak luar biasa. Adakah yang baru pertama kali hadir? Adakah yang baru pertama kali pakai baju yang baru? Tahu sih? Yang baru pertama kali pakai baju yang baru. Ada? Oh ada tuh, luar biasa. Sebelum duduk berikan salam, katakan engkau luar biasa. Silakan kembali dalam hadirat Tuhan. Semuanya jemaat yang luar biasa. Saya melihat ada pasukan putih-putih di belakang itu, bukan dari PSI ya. Bukan lagi papanya, oke? Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
orang di tempat ini. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Yang pakai rok tetap menang buat Tuhan ya. Saya juga ini pakai rok. Saya nggak tahu ini baju dari Kalimantan atau dari Kutai. Yang pasti dari bangsa-bangsa. Amin.
Aduh, tadi kalau suruh nyanyi sampai sore kayaknya terus-terusan joget kan, ya. Apalagi yang belum sarapan pagi. Kita mau siapkan nanti kita buat firman Tuhan. Dan kita sangat percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau terus menyelidiki hati kami. Dan kami sangat percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Thank you Lord Jesus. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yes. Dan menilai hidupku, tak ada daya tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada daya tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
sebagai Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Oh, jangan ada mulut-mulut yang diam, tetapi dari hati kita mengatakan, oh, kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Engkau yang tidak meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, mungkin engkau meninggikan kekayaanmu, mungkin engkau meninggikan jabatan yang ada dalam hidupmu, dalam keluargamu, mungkin engkau meninggikan anak-anakmu yang punya pangkat, yang punya kedudukan, yang punya harta, mungkin engkau meninggikan apapun dalam hidupmu. Tapi hari ini biar hanya satu-satunya yang kita tinggikan, Allah kita yang kita tinggikan. Oh, jangan ada yang terdiam. Kalau engkau hendak meninggikan Allah, tinggikan nama Dia dengan lebih sungguh-sungguh dari kedalaman hatimu yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin kemarin-kemarin kami sempat meninggikan yang lain, kami sempat bergantung pada yang lain. Tapi hari ini kembali Engkau ingatkan kami untuk kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Oh, saat kami dalam lembah kekelaman, kami tetap meninggikan nama Engkau. Oh, tatkala kami dalam jalan-jalan yang buntu, kami tetap meninggikan nama Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Engkau adalah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicaralah pada setiap kami, sehingga kami boleh menerima rema yang daripada Engkau untuk menuntun jalan-jalan kehidupan kami, sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, beracaralah. Hanya di dalam nama-Mu hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk tim worshiper, untuk Ibu Vivi. Ini luar biasa, sahabat saya yang luar biasa. Hari ini mestinya bukan tugasnya, tapi hamba Tuhan ini luar biasa. Beliau dadakan, tetapi dia tetap siap melayani Tuhan. Thank you Ibu Vivi. Yuk kita berikan apresiasi pada Ibu Vivi. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar ya, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kalau kita lihat peperangan di
peperangan Israel melawan Hamas. Mengerikan apa enggak? Ngeri banget ya. Ya orang apalagi yang baru dari sana, wah kelihatan itu ya rudanya ya, bomnya wah kesono kesini kelihatan ya. Itu ngeri ya. Tetapi ada satu hal lagi yang Tuhan itu tiba-tiba ingatkan saya ya. Hari-hari ini kita nggak cuman ngeri melihat itu, tetapi kita diingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat ya. Kita lihat timeline-nya Tuhan, kita lihat garis waktunya Tuhan. Samuel tolong ikuti saya terus ya. Lihat garis waktunya Tuhan. Kita ini berada di dalam akhir dari akhir zaman ya. Nah ini masa gereja, kalau itu masa Israel, ini masa gereja. Kemudian ada tanda panah ke atas itu rapture. Itu adalah keangkatan orang-orang kudus diangkat ya. Nah ini kita berada di ujungnya. Jadi sebentar lagi gereja Tuhan, masa gereja Tuhan selesai dan semuanya diangkat. Mungkin next slide lebih kelihatan jelas. Nah ini ya. Nah di sini sebelum masuk masa tribulasi, masa sengsara 7 tahun, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, gereja Tuhan diangkat. Siapa gereja Tuhan di sini? Nggak banyak yang tahu gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan di sini? Ya. Siapa mau mengalami pengangkatan? Ada yang nggak angkat tangan apa ya enggak ya? Kalau yang nggak mengalami pengangkatan berarti masuk dalam masa antikris, yaitu masa penganiayaan besar. Tetapi kita mau mengalami pengangkatan ya, diangkat Tuhan ya. Nah kita berada di titik biru itu. Artinya apa? Artinya sewaktu-waktu Tuhan itu bisa datang. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang di awan-awan dan menjemput kita semua. Amin. Siapa rindu dijemput Tuhan? Bentar Bu Hana, aku ini baru aja bangun rumah loh Bu Hana. Aku sudah nabung bertahun-tahun, baru aja rumahku tuh selesai. Aku mau nikmati lah. Ya kira-kira ya 20 tahun gitu loh Bu Hana. Siapa mau rumah apa mau diangkat? Pilih mana? Pilih diangkat ya. Nah ini ya, ini gereja Tuhan. Oleh karena itu kita harus siap. Kapanpun juga Tuhan datang, kita harus siap. Amin. Amin ya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus akan datang ya. Setelah apa? Ada 2 hal ya. Kalau di Matius 24 mengatakan tanda-tanda akhir zaman, yaitu perang. Perang sudah apa sudah? Sudah ada perang. Gempa bumi sudah apa sudah? Sudah ada gempa bumi. Anak-anak memberontak pada orang tua sudah apa sudah? Sudah. Ada nabi-nabi palsu sudah apa sudah? Sudah. Semuanya sudah tergenapi. Cuman ada 2 hal yang belum tergenapi. Apa itu? Injil kerajaan sampai ke seluruh bumi belum tergenapi. Firman Tuhan di Matius 24 katakan, kalau Injil kerajaan sudah sampai ke ujung-ujung bumi, semua mendengar Injil kerajaan, maka Tuhan Yesus datang. Itu tanda-tandanya. Yang kedua, pemulihan segala sesuatu. Aku akan datang kembali ya, setelah terjadi pemulihan segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang belum ikut pemulihan ya, segera ikut pemulihan ya. Pemulihan wanita, pemulihan HMC di sini, pemulihan, masuk kelas-kelas pemulihan. Kalau yang belum nanti lapor saya, Bu, saya ingin ikut kelas-kelas pemulihan ya. Dipulihkan ya, nggak cuma kita tapi keluarga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, juga negara dipulihkan, semua dipulihkan. Tuhan Yesus segera datang. Amin. Jadi ada 2 hal ini yang penting ya. Yang penting karena tanda-tanda zaman sudah biasa. Sudah dari dulu ada tanda-tanda zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang petinggi-petinggi hamba-hamba Tuhan yang kelas-kelas atas ya. Itu dikasih hal yang sama. Yang hamba Tuhan ini dikasih hal sama, yang ini juga sama, ini sama, ini sama. Berkumpullah mereka di Amsterdam ya. Terus mereka mengadakan ya, apa yang mereka taruh
mereka ya. Mereka ingin sama-sama merayakan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus kapan dicurahkan? Yang pertama kali di mana? Di mana? Di loteng Yerusalem. Tahun berapa kira-kira? Kira-kira pada waktu Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan ya, kira-kira tahun 33 ya, kira-kira ya. Nah ini perayaan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, dia akan diadakan tahun 2033. Tetapi apa yang Tuhan Yesus taruh di dalam hati pada bapak-bapak hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan ini, semua mendapatkan hal yang sama. Mereka mengatakan tahun 2033 ya, mereka katakan semua orang harus mendengar harus mendengar tentang Injil Kerajaan, sehingga mereka boleh kenal Tuhan. Mereka mendengar dan mereka kenal Tuhan ya. Mau bertobat mau enggak urusan mereka, tetapi paling tidak mereka mendengar tentang Tuhan. Amin. Aminnya kayak nggak percaya. Amin. Amin. Tahun berapa? Tahun 2033. Berapa tahun dari sekarang? 10 tahun. Lama apa sebentar? Cuman sebentar ya. Ini tahun sudah hampir habis. Tahun depan sudah tahun berapa? 24 ya. Jadi artinya kita nggak punya banyak waktu lagi untuk memberitakan Injil. Siapa yang harus memberitakan Injil kepada seluruh bumi? Bu Hana, Bapak Gembala, Ibu Ana. Siapa yang harus memberitakan Injil? Kita semua. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Tapi dari wajahnya saya lihat gak benar-benar ngomong ya. Kayak semau-maunya sendiri. Tapi sekarang kita mau ngomong ya, Tuhan aku rela, aku mau dipakai Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Amin. Siapa mau dipakai Tuhan? Woi, Bu Hana, aku tuh gak bisa. Yang bisa ngomong itu Bu Hana, Bu Vivi, Bu Esther, Pak Yanto, Mami Ana. Itu yang bisa ngomong. Aku ini, siapakah aku ini? Pakai lagu lagi ya toh? Ya, ngomong siapa aku pakai lagu ya. Nah, bukan itu ya. Tetapi saya akan beritahukan ini secara luar biasa. Ketika kita orang anak-anak Tuhan dipakai Tuhan ya, kita akan jelaskan ya, mengapa kita harus memberitakan Injil. Hari ini saya akan beritakan 2 hal penting. Mengapa saya, sama-sama katakan, mengapa saya harus memberitakan Injil. Maaf sebentar. Oh, nggak usah ditata. Nggak usah. Hari ini kelompok nggak ada. Kita kelompoknya di sini aja. Nah, mengapa saya harus memberitakan Injil? 3, 4. Mengapa? Ada 2 hal penting. Yang pertama, perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah untuk kita memberitakan Injil. Yang kedua, karena kita mengasihi manusia. Yuk kita belajar yang pertama dulu ya. Kita mengasihi karena kita perintah Tuhan.
Mengapa sih Tuhan kok tiba-tiba memerintahkan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Mengapa Tuhan perintahkan kepada kita untuk memberitakan Injil? Mengapa? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu terpisah dari Allah. Ya. Ini salahnya siapa? Salahnya manusia, salahnya Adam. Karena kesalahan satu orang, maka seluruh seisi bumi menjadi salah. Oleh karena itu Bapa di surga, waduh caranya gimana? Caranya Injil harus diberitakan, kabar baik harus diberitakan. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga mereka terikat oleh dosa, mereka terbelenggu oleh dosa, dan upah dosa adalah maut. Ya, semuanya tahu upah dosa adalah maut. Kalau orang berdosa, kalau orang mencuri, upahnya apa? Kalau mencuri upahnya apa? Yang keras. Kalau mencuri upahnya apa? Maut. Kalau berdusta upahnya apa? Maut. Kalau menginginkan milik orang lain upahnya apa? Maut. Oleh karena itu gak sembarangan. Oleh karena itu harus ada penebusan. Harus Tuhan Yesus datang mencurahkan darahnya untuk kita, dan kita diselamatkan. Amin. Ya, mengapa harus ada Injil harus diberitakan? Karena supaya kita ditebus. Amin. Supaya kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Nah, sekarang bagaimana orang bisa mendengar tentang Injil? Ya. Tadi hamba-hamba Tuhan tadi mendeklarasikan 2033 semua orang mendengar tentang Injil. Bagaimana orang bisa mendengar tentang Injil kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak diutus? Hari ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utus aku. Biar setiap kita mengatakan Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku, sampai generasiku diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua sudah dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya. Sini, come and follow me, jadi muridnya Tuhan ya. Ketika jadi muridnya Tuhan, gak cuma dimuridkan aja, tetapi apa? Dibaptis ya. Setelah dibaptis apalagi? Tuhan Yesus ngomong, sebentar lagi Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus ngomong ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kamu tetap di Yerusalem ya, aku akan mencurahkan rohku ya, kata Tuhan Yesus, aku curahkan rohku. Benar, di loteng Yerusalem Tuhan mencurahkan rohnya secara luar biasa. Tuhan mencurahkan rohnya, semua mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Sejak hari itu firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ketika Roh Allah turun atas kita, kita punya kuasa. Amin. Siapa penuh Roh Kudus hidupnya? Belum semuanya. Siapa penuh Roh Kudus? Siapa ada Roh Kudus dalam hidupnya? Ada Roh Kudus dalam hidupnya? Coba ditengok kanan kiri. Angkat lagi tangannya yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau belum nanti didoakan ya, doakan ya. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita penuh dengan kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita penuh dengan kuasa ya. Nah, dengan kuasa itu kita akan memberitakan Injil ya. Nah, kalau kita tidak mau
memberitakan Injil, apa yang terjadi? Ada 4 hal, saya catat ada 4 hal. Yang pertama, hidup kita itu akan roboh. Kalau kita nggak beritakan Injil, artinya kita tidak nurut firman Tuhan, hidup kita roboh. Roboh ketika ada badai, ada masalah hidup, ya. Hidupnya hancur, roboh. Kenapa? Karena dibangun di atas pasir. Orang yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, di atas karang, batu karang, kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan kokoh. Amin. Oleh karena itu, hidup kita harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak mau nurut firman Tuhan, perintahnya, hidup kita roboh. Yang kedua, kalau nggak mau memberitakan Injil, Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, ya. Yang ketiga, kalau nggak beritakan Injil, masuk ke perutnya ikan besar, ya. Seperti Yunus, berapa hari masuk perutnya ikan? Berapa hari? 3 hari. 3 hari masuk perutnya ikan. Siapa mau masuk perutnya ikan? Coba lihat sebenarnya, kamu mau nggak? Ya kamu dulu aja, enak aja. Ya, karena di perutnya ikan bau, ya, gelap, ya, baunya wah, nggak karu-karuan, gelap, ya. Nah itu ya, kalau nggak mau beritakan Injil, masuk perutnya ikan. Terus kalau nggak mau beritakan Injil, ada apa lagi? Oh, dituntut nyawanya dari kita. Contohnya ini, orang tua, nenek kalau kita nggak beritakan Injil kepadanya, dia nggak ngerti, ya. Oh, nyawanya dituntut kepada kita. Jadi kita harus beritakan Injil. Amin. Amin ya, amin ya. Nah, sekarang alasan kedua, mengapa harus kita memberitakan Injil? Alasannya adalah kita mengasihi sesama saudara kita. Amin. Coba tengok kanan kiri saudara kita. Nah, semua di sini sudah kenal Tuhan. Tapi kalau di rumah, tetangga kita kanan kiri sudah kenal Tuhan belum? Nenek kita, bibi kita, tetangga kita, menantu kita sudah kenal Tuhan belum? Ya. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita, biar kita beritakan firman Tuhan, Injil kepada mereka. Mengasihi sesama, ya. Nah, mengasihi sesama ini artinya apa? Artinya kalau kita mengasihi dia, kita mau beritakan Injil. Ini ngeri loh. Ada jeritan-jeritan dari Hades, dari api neraka ada jeritan. Tolong, tolong. Mungkin dari nenek kita nggak sempat beritakan firman Tuhan, nggak sempat beritakan Injil keselamatan. Tolong, tolong nak, tolong cucu, tolong. Ya Pak ya. Bu Hana jangan mengada-ngada. Loh, saya nggak mengada-ngada, ini ada firmannya. Ada jeritan-jeritan dari api neraka. Ada. Ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Ya. Orang kaya itu masuk ke dalam dapur api. Ya. Dia teriak-teriak, tolong, tolong, Bapak Abraham, tolong. Suruh itu Lazarus menitikkan air supaya melegakan tenggorokanku. Di sini panas. Tolong, tolong. Bapak Abraham mengatakan, nggak bisa. Ada jurang pemisah, nggak bisa. Kita bayangkan, kalau orang yang kita kasihi, ya, belum kenal Tuhan, kalau dia meninggal, dia akan teriak-teriak, tolong, tolong Nina, tolong Nandi. Dituntut kepada kita. Nah, kemudian jeritan yang kedua, jeritan dari sekitar kita. Mungkin kita nggak berasa, ya, tapi jeritan ini di sekitar kita. Bagi mereka yang terbelenggu, ya, hidupnya itu terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh ikatan-ikatan dosa. Terbelenggu oleh hal-hal yang najis, yang kotor. Pikiran-pikiran yang dibelenggu oleh kekotoran dunia. Terbelenggu hidupnya.
penjara. Nah, ada beberapa pasti mengalami hal yang sama. Saya waktu pelayanan penjara, masuk penjara ya, kanan kiri nih begini, Bu, tolong, Bu, tolong saya, semua bertato, besar-besar badannya bertato, ada yang bajunya rapi, ada yang bertato. Tolong, hati mereka menjerit, batin mereka menjerit. Meskipun kelihatannya diam, tapi mereka sedang menjerit, tolong, tolong. Siapa lagi yang berteriak-teriak? Orang yang terikat dengan obat-obatan, mungkin terikat dengan narkoba. Mungkin kita bisa berkata, jangan kumpul sama orang narkoba, biarin aja mereka. Loh, kalau nggak kumpul, kalau kita nggak beritakan Injil, dia pasti mati. Iblis pasti merenggut jiwanya. Nggak cuma narkoba, iblis mau supaya dia mati dan binasa. Oleh karena itu kita harus beritakan Injil kepada mereka, kepada yang narkoba. Bu, katanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Kita tidak bergaul secara terus-menerus dengan dia, tetapi kita mau melayani orang-orang yang terkena narkoba. Amin. Jadi kalau ada orang terkena narkoba, jangan dijauhin aja, tapi kita boleh deketin, ya. Kita boleh konseling, kita boleh ajak bicara. Ya. Hatinya menjerit, tolong. Siapa sih yang mau kena narkoba? Nggak ada. Nggak ada seorang pun mau terikat oleh narkoba. Tidak ada. Yang ada mereka ingin apa? Ngalami sukacita seperti kita tadi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yang ada mereka pengen begitu. Tetapi mereka kena narkoba. Ya loh, mereka terikat, mereka nggak mau. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Minta keberanian pada Tuhan untuk menginjili mereka. Jeritan orang yang sudah putus asa, mereka maunya bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri karena putus asa. Coba senggol sebelahnya, kamu nggak putus asa kan? Nggak putus asa kan? Nah ini orang yang putus asa bingung apa jalan keluarnya tuh apa? Kalau tidak ada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dia pasti binasa. Kalau nggak ada Bapak Ibu, pasti binasa dia. Iblis sudah mengancam nyawanya. Iblis sudah mengatakan, buat apa hidup? Hidupmu itu tidak berguna. Semua orang tidak menginginkan kehadiranmu. Engkau orang yang gagal, engkau orang yang payah. Tetapi ketika kita datang membawa Injil kebenaran, kita mengatakan, Tuhan sayang, gak ada yang sayang sama aku. Tuhan sayang kamu, gak ada yang sayang sama aku. Ya, Tuhan sayang kamu. Yuk, kita doa yuk. Kita doa. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan tugaskan supaya jangan ada yang binasa, supaya jangan ada yang putus asa. Amin. Kalau melihat orang lagi ngelamun, ada yang ngelamun gak ini? Senggol sebelahnya. Kamu kenapa? Mikirin apa? Udah, gak usah dipikirin. Anakku kurang ajar. Udah, kenapa anaknya? Ya, mulai didoakan. Amin. Bu Hana, aku nggak bisa. Yang mendoakan, nanti aku panggil Bu Esther. Itu pendoa. Bu Esther, tolong ini didoakan. Bukan Bu Esther yang mendoakan. Bapak Ibu diberi kuasa untuk memberitakan firman, untuk mendoakan. Amin. Untuk tumpang tangan atas orang sakit dan kesembuhan harus terjadi. Orang yang putus asa, orang yang sakit di ICU, mungkin Bapak Ibu
nggak ngalami. Kalau bukan saudaranya yang sakit, Bapak Ibu nggak ke ICU nengokin. Tetapi saya mau beritakan orang yang di ICU, dia itu teriak-teriak, tolong, tolong sembuhkan aku, tolong. Siapa yang mau mendoakan? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Aku nggak bisa. Please, aku nggak bisa. Oh, nanti aja, itu aja Ibu Ananingsih. Oh, nanti aja Ibu Hartuti Gunawan. Oh, dia pendoa. Ayo aja. No, kita mau sama-sama angkat tangan. Kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Ya. Siapa yang sakit di sini? Tadi ada yang datang sama siapa yang sakit di sini? Ada yang sakit. Ya. Yang sakit nanti sebelahnya tumpang tangan. Nanti saya kasih waktu. Kemudian ada lagi yang kena kekerasan seksual. Mana mau sih diperlakukan tidak baik secara seks, mana mau, nggak ada. Kalau mereka menjadi pekerja seks, itu bukan karena kemauannya, tapi karena terpaksa. Nggak mau. Mereka nangis. Kalau bukan Bapak Ibu yang memberitakan kabar baik pada mereka, mereka pasti binasa. Hidup mereka merasa tidak berbahagia, tidak berharga, dan mereka mengakhiri hidupnya, biasanya begitu. Kemudian mereka yang kelaparan, kemudian mereka yang ada di persimpangan, mereka semua berteriak-teriak. Tetapi hari ini kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami, Tuhan, tugasku, Tuhan, ya tugasku. Jangan ditanya, mau didoakan, kamu dari gereja mana? Dari gereja Pantai Kosta Injil Sepenuh. Bukan GBI. Oh, kamu dari mana? GKI Rawamangun. Oh, bukan GBI. Kamu dari mana? Katolik. Wah, apalagi Katolik, bukan. Kamu dari No. Hari ini harus terjadi persatuan. Amin. Anak-anak Tuhan, setiap orang yang mengaku Tuhan juru selamat pribadinya harus bergandengan tangan. Amin. Tidak ada lagi denominasi GKI, tidak ada lagi denominasi GBI atau dan sebagainya. Tetapi kita bergandengan tangan. Coba bergandengan tangannya mana? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati untuk beritakan Injil keselamatan. Gitu ya. Beritakan Injil. Ya. Apakah saya bisa beritakan Injil? Yang beritakan Injil itu nanti hamba-hamba Tuhan aja. No. Hari ini firman Tuhan mengajarkan setiap kita bisa beritakan Injil. Kenapa? Karena ada kuasa diberikan dalam hidup kita. Sama-sama katakan, aku punya kuasa. Mana tangannya mana? Ini sudah keringetan ini. Coba katakan, aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Amin. Setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa. Kuasa untuk apa anak-anak Tuhan diberi kuasa? Di Markus 16 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bu Hana, saya harus panggil siapa ya? Rumah ini ada setannya. Gak usah panggil siapa-siapa, masuk aja. Ketika anak Tuhan ada kuasa, ada Roh Kudus memasuki tempat
Kita ini penuh dengan kuasa. Amin. Ketika kita masuk, iblisnya harus keluar, harus lari. Sekali lagi, ketika kita masuk, iblisnya harus mengusir setan demi namaku dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan ketika memegang ular, sekalipun mereka dan memegang ular artinya mengalahkan iblis. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan beri kuasa atas kita. Loh, sekarang kalau ada mau menginjili orang ya, mau menginjili orang, terus kita ngomong gini, kita lihat orangnya dari atas ke bawah. Kamu mau kenal Tuhan nggak? Loh, kita bisa ditonjok sama dia. Tapi kita tanya dulu loh, Pak, apa kabar Pak? Namanya siapa? Dari mana? Bapak kenapa kok mukanya muram? Ya, pasti Tuhan tunjukkan. Bapak kenapa kok mukanya muram? Kok tahu? Iya, Bapak mukanya nggak seger gitu. Iya, ini besok aku harus ini operasi, sakit ini. Bapak, boleh saya doakan? Tuhanku berkuasa untuk menyembuhkan sakit Bapak. Boleh doakan? Orang kalau sakit pasti mau didoakan. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, utus Tuhan pada orang-orang yang sakit untuk mendoakan supaya terjadi kuasa kesembuhan. Amin. Ketika kita doakan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, berdoanya nggak usah Sabang sampai Merauke. Doanya berlilit-lilit, enggak. Doanya cuma satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan Allahku menyembuhkan kakinya Bapak dalam nama Yesus. Gimana Pak? Enak kan? Loh, kok enak ya? Tadi nggak bisa nekuk, ini kok enak ya? Benar Bu, ini saya sembuh. Loh, lah Bapak yang merasakan kok sembuh. Puji Tuhan. Ini loh Pak, ini Bapak didoakan atas nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan saya Pak. Ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Aduh, ini luar biasa. Mulai bersaksi. Amin. Itu hidup yang penuh kuasa ya. Kemudian kita mau ngomong ya, mau bicara ya. Jangan takut, Roh Kudus sendiri yang menaruh perkataan di dalam mulut kita. Seperti tadi ketemu Bapak, setiap pagi kita kan sudah berdoa. Terus ketika ketemu orang, Tuhan tunjukkan orang yang harus aku injili hari ini. Diketemukan sama orang besar tadi, bingung kan. Tapi jangan takut, Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan firman itu di dalam mulut kita. Kita nggak usah takut, cuma butuh keberanian. Sama-sama katakan keberanian. Kerelaan hati untuk diutus Tuhan ya. Kerelaan hati untuk diutus Tuhan dan keberanian. Terus berikutnya lagi follow up-nya, ajak ngobrol, ngopi bareng. Wah, jadi sahabat ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau ngopi bareng, jangan lupa panggil saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Yang berikutnya, klik berikutnya. Nah, ngopi bareng ya. Dimulai dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita lakukan ini, maka ada mahkota yang tersedia bagi kita, yaitu mahkota abadi. Amin. Amin. Aminnya lemes semuanya. Amin. Kalau Roh Kudus turun atas kita, hidup kita penuh dengan kok lemes? Harusnya kan kuasa. Nah, gitu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, hidup kita penuh dengan keren ya, hidup kita penuh dengan kuasa dan kita bisa memberitakan firman Tuhan ya. Jadi ada dua hal tadi, karena perintah Tuhan, karena kita mengasihi sesama. Amin ya. Jangan takut karena hidup kita penuh dengan kuasa. Bapak Ibu kalau sakit, Bapak Ibu nggak usah minta telepon ini, telepon itu. Langsung teman yang sakit,
Ya, doakan langsung, praktek. Hari ini yang sakit siapa? Tadi yang sakit siapa? Yang sakit, yuk, yang sakit berdiri, yang sakit berdiri. Yang sakit berdiri. Yuk, teman-teman saya minta pemusik. Yuk. Ora pasyikira lama ya rana. Teman-teman yang lain tumpang tangan. Teman-teman yang lain tumpang tangan. Tanyain yang sakit apa? Yang sakit apa? Tanyain yang sakit apa? Ora pasyikira lama ya. Maju, kita tumpang tangan, kita belajar. Hidup kita penuh kuasa, Engkau harus berani, hidup kita penuh kuasa. Hidupmu penuh kuasa, ayo maju, tumpang tangan, maju. Hidupmu penuh kuasa. Semua pelayan Tuhan maju. Semua pelayan Tuhan maju. Kita akan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan mulai doa dulu, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Terimalah kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Aku perkatakan dalam nama Yesus, kesembuhan boleh menjadi milik-Mu. Ketika firman disampaikan, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bagaimana kami berdoa. Kami mendoakan teman-teman kami yang sakit. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya hidup kami penuh dengan kuasa. Hidup kami penuh dengan kuasa-Mu untuk tumpang tangan atas orang dan orang itu menjadi sembuh. Terima kasih Bapak, biar setiap kami boleh mulai mendoakan yang lain, sehingga kami, oh Bapak, kuasa-Mu itu termanifestasi dan orang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan acara. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama yang diberkati, disembuhkan dan percaya, katakan kita merasa diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin.
Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Desakan kondisi bangsa yang tidak stabil membuat para pemuda terdorong untuk berjuang mengangkat martabat Indonesia dari belenggu penjajah. Peristiwa ini merupakan bukti konkret nasionalisme yang terwujud melalui pernyataan ikrar persatuan menuju Indonesia yang merdeka. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pemirsa, peristiwa Sumpah Pemuda dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasakan adanya penindasan di tanah airnya sendiri dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menderita. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, namun masih gagal memukul mundur tentara Belanda pergi dari tanah air akibat perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Hingga muncul politik etis dari pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan pada kaum pribumi guna kepentingan permintaan karyawan berpendidikan. Politik etis ini pada akhirnya memberikan dampak yang besar, salah satunya kemunculan golongan terpelajar dan para intelektual yang menjadi pelopor nasionalisme bangsa. Golongan ini kemudian bergerak mendirikan sejumlah organisasi sebagai media perjuangan. Pada mulanya organisasi ini hanya bersifat kedaerahan dan mengutamakan ikatan sesama pelajar sedaerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, dan lainnya. Semangat para pemuda ini kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya mempersatukan organisasi pemuda di Indonesia. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Setelah Kongres Pemuda 1 selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda 1. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sarifudin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jai, Pembantu 2 Erkat Ya Sungkana, Pembantu 3 RCL Senduk, Pembantu 4 Yohanes Lemena, dan Pembantu 5 Muhammad Royani Suud. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat. Masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di gedung KJB Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Os Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmini Mangun Sarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebau Kramat pada tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober 1928.
Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemirsa, peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia selanjutnya. Dari Mahda Ahdiat dalam gelombang semangat Sumpah Pemuda tahun 2021 menjelaskan, masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman, melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Sumpah Pemuda hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan dan bukan untuk memecah serta menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita.
Yuk silakan mulai. Sebentar. Musiknya. Sorry, salah, Samel salah. Lagunya Bangun Pemudi-Pemuda. Ayo siap-siap. Bangun Pemudi-Pemuda Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada Garuda Pancasila di jiwa mereka. Kesaktian Pancasila tak diragukan lagi sebagai pedoman hidup bernegara. Walau berbeda-beda agama, walau berbeda-beda suku, walau berbeda-beda bahasa, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Entah sampai kapan, tak terbatas ruang dan waktu. Dari anak-anak sampai tua, semua cinta Garuda Pancasila.
luar biasa dengan usaha yang luar biasa. Wow. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesiaku, Indonesiaku negeri indah bak surga, dengan kekayaan baru yang membahana, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesiaku, tanah di mana aku dilahirkan, tanah tempatku dibesarkan, tanah tempatku bernaung dan bergantung. Indonesiaku, kaulah sebahagian jiwaku, raga dan baktiku hanya untukmu. Jaya dan majulah terus Indonesiaku. Kasih tepuk tangannya dong. Yuk, ya, lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Silakan Samel. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kasih tepuk tangannya. Luar biasa. Keren habis, luar biasa. Yuk, kasih tepuk tangannya sekali lagi. Apa yang diperjuangkan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda? Persatuan Pemuda seluruh Indonesia. Pemuda-pemuda seluruh Yang Indonesia. diperjuangkan, Yang diperjuangkan baju biru. Udah jawab, Ibu. Putih. Iya betul. Jawabannya. Kita Sumpah Pemuda. Maju ke depan Bu. Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan pemuda pada saat Sumpah Pemuda itu bersifat apa? Pada waktu itu sifatnya masih kedaerahan, masih Betul. Indonesia.
puji Tuhan, luar anggun, luar biasa. mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari dan sampai siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah ikut tangan di dalam hari ini ya Tuhan, untuk ibadah umas yang luar biasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau akan berkati Tuhan kepada kami Ibu Hana ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan semua ide-ide dia, semua ikutnya dia ya Tuhan, berkati yang luar biasa Tuhan. Pakai Ibu Hana lebih lagi ya Tuhan. Kemanapun Kau utus dia Tuhan, berkat yang melimpah Tuhan, menjadi berkat untuk semua orang dan menjadi semua firman yang diberitakan pada hari ini supaya menjadi berkat buat kami, menjadi talenta buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan yang diberitakan hari ini tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati suaminya, semua Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Pakai terus Ibu Hana di dalam melayani ini ya Tuhan. Kau terima kasih Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Ibu Hana dikerjakan di tangannya berhasil dan beruntung. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Pak Kiki dan Ibu Melvin ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati melimpah untuk Pak Kiki ya Tuhan yang telah mengizinkan kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Oh terima kasih, pakai terus Pak Kiki ya Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko ya Tuhan dan semua wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya pakai lebih lagi Pak Niko ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak untuk visi-visi yang lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih beri kesehatan yang sempurna untuk Pak Niko dan keluarga ya Tuhan. Untuk istri mantu anak cucunya Tuhan, berkati yang melimpah. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim Borsipot di tempat ini ya Tuhan, yang telah melayani di tempat ini ya Tuhan, luar biasa. Berkati mereka ya Tuhan, berkati dengan mulut bibir mereka dia memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Walaupun kami pelayan sudah umurnya udah banyak Tuhan, tapi mereka semangat untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan di tempat ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang telah Kau kirim di tempat ini ya Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna untuk jemaat-jemaat umas yang datang pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati melimpah ya Tuhan. Kau berkati anak mantu cucu mereka ya Tuhan. Kau beri kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau sebentar Indonesia adalah di tangan-Mu, Indonesia
rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Pak Jokowi dan seluruh kabinet maju Tuhan, Kau berkati Tuhan. Ya Tuhan, untuk pemilu ini beri keamanan ya Tuhan, beri keamanan kota kami ya Tuhan, yang tempat kami tinggal ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Indonesia, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu, beri keamanan, damai, sejahtera terus ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sumpah pemuda ini. Persatukan kami ya Tuhan, persatukan. Berilah pengganti presiden kami yang terbaik menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami sangat percaya itu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami teruskan ini, mari kita berdoa untuk Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makanan secukupnya pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah kami masukkan ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu, Ibu Hana, pada hari ini. Oma-oma, mari kita bangkit berdiri. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan diriku bersembah di hadapan-Mu, Tuhan. kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi boleh menjadi bagian Oma dan Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai